Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 membahas tentang konflik dan negosiasi untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah leadership. Kami beranggotakan 6 orang, yang dimana ada Rizal Francis, Faris Maulana, saya sendiri Arif Fernanda, Aditya Yuda Kartika, Arsyad Bima Nugraha, dan Nur Hapandi. Nah, lalu konflik. Negosiasi konflik adalah proses menyelesaikan permasalahan atau konflik secara permanen dengan memenuhi kebutuhan masing-masing pihak dan menangani sebuah masalah. Nah, pengertiannya, konflik adalah suatu proses yang bermula ketika suatu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif akan sesuatu yang menjadi kepedulian pihak pertama. Lalu pandangan konflik itu ada 3, pandangan tradisional, hubungan manusia, dan yang terakhir interaksionis. Yang pertama ini, semua konflik berbahaya dan harus dihindarkan. Dari pandangan tradisional, hubungan manusia lumrah, alami, tidak dapat dihindari. Interaksionis harus terjadi, menimbulkan kreativitas. Jenis-jenis konflik. Nah, yang pertama itu konflik fungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang terjadi untuk mendukung pencapaian tujuan kelompok dan memperbaiki kinerja kelompok. Nah, konflik fungsional ini biasanya bersifat positif dan negatif. Yang kedua itu bermanfaat dan pengaruh positif terhadap kinerja. Yang ketiga, tergantung manajemen konflik. Konflik disfungsional. Konflik disfungsional adalah konflik yang terjadi untuk menghalangi pencapaian tujuan kelompok. Konflik ini biasanya bersifat sangat mengganggu, merugikan, satu sisi diuntungkan dan sisi lain dirugikan. Terus konflik ini juga bersifat bencana dan pengerusakan. Untuk proses konflik, yang pertama itu potensi oposisi. Tahap pertama konflik adalah munculnya kondisi serta penyebab atau sumber yang menciptakan peluang untuk terjadinya konflik. Yang kedua yaitu kognisi dan personalisasi. Keadaan persepsi di mana satu pemberitahuan tidak cocok antara struktur kognitif seseorang dan lingkungan. Yang ketiga, keputusan untuk bertindak. Nah, tahap ini itu biasanya berisi frustasi, kemarahan, dan kebencian mungkin muncul ke permukaan. Pentingnya untuk menciptakan ruang aman di mana user dapat mengekspresikan emosi mereka tanpa takut dihakimi. Yang keempat itu perilaku, yaitu tahap di mana konflik menjadi terlihat oleh orang lain, ditandai dengan tindakan terbuka seperti argumen, perselisihan, atau bahkan penghindaran. Dan yang kelima, hasil. Nah, di tahap ini melibatkan pencarian solusi yang dapat diterima bersama terhadap permasalahan yang ada. Penyelesaian konflik yang efektif memerlukan komunikasi yang jelas, pendengaran secara aktif, dan kemauan untuk berkompromi. Baik, selanjutnya penanganan konflik. Penanganan konflik di sini ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu sasaran bersama. Sasaran bersama dalam penanganan konflik termasuk membangun saling pengertian, mencari solusi yang adil dan berkelanjutan, serta mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya step kedua yaitu perluasan sumber daya. Perluasan sumber daya penanganan konflik bisa meliputi pendidikan tentang pemecahan konflik, pelatihan keterampilan komunikasi, penguatan lembaga perdamaian dan mediasi, serta dukungan untuk inisiatif rekonsiliasi dan pembangunan masyarakat yang inklusif. Selanjutnya itu step ketiga, penghindaran. Penghindaran dalam bentuk penanganan konflik seringkali melibatkan strategi pencegahan konflik sejak dini, diplomasi
preventif, dan pembangunan kapasitas untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap konflik potensial. Step keempat yaitu ada penghaluan. Step keempat yaitu ada penghalusan. Penghalusan dalam penanganan konflik melibatkan proses negosiasi dan mediasi yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan, mempromosikan dialog konstruktif, serta mencapai kesepakatan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, step kelima yaitu kompromi. Kompromi dalam penanganan konflik melibatkan kemauan dari semua pihak yang terlibat untuk memberikan dan menerima beberapa bagian dari kepentingan atau tuntunan mereka yang berguna mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak secara bersama-sama. Selanjutnya ada step ke-6, komando otoritatif. Komando otoritatif ini dalam penanganan konflik melibatkan penggunaan kekuasaan atau pengaruh yang kuat oleh pihak berwenang untuk menegakkan keputusan atau solusi tertentu tanpa melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Dan terakhir, step ke-7, mengubah variabel manusia. Mengubah variabel manusia dalam penanganan konflik melibatkan upaya untuk memahami motivasi, nilai-nilai, persepsi, dan emosi yang memengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam konflik. Ini bisa mencakup pendidikan tentang pemahaman diri, pengembangan keterampilan, komunikasi yang efektif, dan mempromosikan empati dan penghargaan terhadap perspektif yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Pengertian negosiasi adalah cara untuk menetapkan keputusan yang disepakati dan diterima oleh pihak yang menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan. Jenis-jenis negosiator ada dua. Yang pertama, value claimer, manipulatif, pemaksaan argumen, konsensi terbatas. Artinya seorang negosiator value claimer adalah negosiator yang fokus pada penuntutan nilai maksimal bagi pihaknya dalam negosiasi. Mereka cenderung agresif dalam menuntut dan memperjuangkan keuntungan sebesar mungkin bagaimana diri mereka sendiri tanpa banyak memperhatikan kepentingan pihak lain. Yang kedua ada value creator, menguntungkan kedua pihak, kolaboratif dan kooperatif. Artinya value creator adalah jenis negosiator yang fokus pada menciptakan nilai-nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Mereka berupaya untuk menemukan solusi yang memenuhi kepentingan dan kebutuhan semua pihak secara adil, sehingga mencapai kesepakatan win-win. Baik, selanjutnya tujuan negosiasi. Negosiasi dibagi menjadi 6. 1. Tujuan agresif. Tujuan agresif adalah upaya untuk mencapai atau mempertahankan kepentingan atau keinginan seseorang atau kelompok dengan cara mendominasi, menyerang, atau menekan pihak lain tanpa memperhatikan hak, kebutuhan, atau perasaan mereka. 2. Tujuan kompetitif. Tujuan kompetitif adalah upaya untuk mencapai keberhasilan atau keunggulan relatif terhadap pihak lain dalam sebuah kompetisi. Dalam konteks bisnis atau olahraga, tujuan kompetitif dapat mencapai pangsa pasar yang lebih besar, meningkatkan penjualan, mengalahkan pesaing, atau meraih prestasi yang lebih tinggi. 3. Tujuan kooperatif. Tujuan kooperatif adalah untuk mencapai kesuksesan atau keuntungan bersama dengan bekerjasama secara timbal balik atau saling mendukung secara individu atau kelompok. Ini meningkatkan kerjasama, saling percaya, dan berbagi sumber daya untuk mencapai tujuan bersama yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. 4. Tujuan pemusatan diri. Tujuan pemusatan diri adalah untuk mencapai peningkatan kualitas hidup untuk
prestasi pribadi dengan fokus yang lebih kuat pada pengembangan diri sendiri. Ini melibatkan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kualitas pribadi secara keseluruhan, seringkali melalui refleksi, latihan, dan pengalaman. Tujuan defensif. Tujuan defensif adalah untuk melindungi diri atau kepentingan dari ancaman, serangan, atau gangguan dari pihak lain. Ini melibatkan penggunaan strategi atau tindakan untuk mempertahankan atau menjaga keamanan, integritas, atau stabilan terhadap potensi risiko atau bahaya yang mungkin timbul. Tujuan kombinasi. Tujuan kombinasi adalah upaya untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan dengan menggabungkan berbagai pendekatan atau strategi yang berbeda secara sinergis. Selanjutnya proses negosiasi. Proses negosiasi itu dibagi menjadi 5. 1. Persiapan dan perencanaan. 2. Penentuan aturan dasar. 3. Klarifikasi dan justifikasi masalah. 4. Negosiasi dan pemecahan masalah. 5. Penutup dan implementasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.